Aksi puluhan ribu supporter Garuda meriahkan GBK. Timnas Indonesia diprediksi bungkam Bahrain di GBK. Kerugian jika Erick Thohir mundur dari jabatan Ketum PSSI. Prediksi line up mematikan skuad Garuda lawan Bahrain. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia diprediksi bungkam Bahrain di GBK. Jelang duel Timnas Indonesia versus Bahrain, kedua tim sama-sama mendapat hasil yang kurang baik pada laga terakhirnya. Namun, meski begitu laga ini disinyalir bakal menguntungkan skuad Garuda. Indonesia wajib memenangkan pertandingan melawan Bahrain guna menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Bahrain harus menyerah dengan skor 0-2 ketika bertamu ke kandang Jepang. Di sisi lain, nasib Timnas Indonesia lebih parah daripada Bahrain. Tim asuhan Patrick Kluivert dipermalukan Australia dengan skor telak 1-5 di Sydney. Hasil ini membuat Timnas Indonesia harus turun ke peringkat 4 grup C dengan raihan 6 poin. Bahrain tepat berada di bawah Timnas Indonesia dengan poin sama. Sementara itu, media Vietnam The Tau 247 turut menyoroti laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Dalam laga ini, The Tau 247 ikut memasukkan data dari prediksi superkomputer adalah Sportmall. Sportmall menilai Timnas Indonesia memiliki peluang lebih besar ketimbang Bahrain untuk meraih kemenangan. Sportmall melansir probabilitas kemenangan Indonesia ada di angka 40,78%. Kemenangan Bahrain di angka 31,42% dan hasil imbang ada di angka 27,8%. Sportmall memberi melansir probabilitas kemenangan Indonesia ada di angka 40,78%. Kemudian prediksi lain mengatakan, kekalahan telak dari Australia benar-benar melecut semangat Timnas Indonesia. Laga melawan Bahrain wajib dimenangi. Untuk itu, tim asuhan Patrick Kluivert akan menyerang habis-habisan sejak awal. Meminimalisir kesalahan wajib dilakukan Timnas Indonesia, terutama di dalam kotak penalti. Jika mampu melakukan itu, tim Garuda berpeluang meraih kemenangan besar atas Bahrain. Kehadiran Ragnar Oratmangun membuat Kluivert akan memiliki lebih banyak pilihan. Kerugian jika Erick Thohir mundur dari jabatan Ketum PSSI. 1. Proyek naturalisasi kacau. Salah satu dampak negatif yang bisa mencuat apabila Erick Thohir memutuskan mundur dari Ketua Umum PSSI ialah hancurnya proyek naturalisasi yang selama ini sudah dilakukan secara intensif oleh federasi. Para pemain yang awalnya sudah berminat dan bersedia untuk memperkuat Timnas Indonesia bakal menghitung ulang rencananya untuk menjadi WNI karena pergantian kepemimpinan tersebut. Apalagi pemain-pemain yang kini sudah menjadi WNI dan memperkuat Timnas Indonesia sebagian besar berasal dari proyek naturalisasi yang dilakukan di masa Erick Thohir. 2. Stabilitas federasi. Mundurnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI tentu bakal menimbulkan gejolak baru di lingkup internal federasi. Pasalnya, proses transisinya bakal membutuhkan waktu dan energi yang luar biasa. Perubahan kepemimpinan ini juga berpotensi menimbulkan kegaduhan lantaran perebutan kekuasaan di jabatan tertinggi federasi. Sejumlah pihak bakal saling berebut untuk menguasai PSSI. Hal semacam ini tentu bisa menimbulkan gejolak yang mengguncang federasi. Sebab ada pula potensi munculnya para mafia yang ingin mengambil alih kemudi PSSI. 3. Hilangnya uang BUMN. Selama Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, jabatannya sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara memang menjadi salah satu keuntungan yang membantunya mengelola federasi dan kompetisi. Sebab, berkat status ET sebagai Menteri BUMN, ada banyak perusahaan plat merah yang didorong untuk menggelontorkan dana besar sebagai sponsor. Misalnya, BRI kini jadi sponsor kompetisi Liga 1. Pegadaian ditunjuk menjadi sponsor Liga 2. Sedangkan beberapa perusahaan telah hadir sebagai sponsor Timnas Indonesia, misalnya Garuda Indonesia, BRI,
Mandiri, dan beberapa perusahaan lain. Tiket ludes, aksi puluhan ribu supporter Garuda meriahkan GBK. Sejarah baru akan terukir di laga Timnas Indonesia versus Bahrain yang berlangsung pada 25 Maret 2025 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan tiket yang ludes terjual, pertandingan ini berpotensi menjadi pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui, dukungan dari para supporter merupakan salah satu faktor kunci dalam sebuah pertandingan sepak bola. La Grande Indonesia, kelompok supporter yang setia mendukung Timnas Indonesia, selalu hadir untuk memberikan dukungan penuh di setiap pertandingan. Menjelang laga krusial melawan Bahrain pada hari ini, Stadion Utama Gelora Bung Karno, mereka telah merancang koreografi khusus untuk menyemangati skuad Garuda. Koreografi tersebut akan dilakukan di Tribun Utara. Mereka memanfaatkan berbagai pernak-pernik, salah satunya bendera. Untuk berpartisipasi dalam rangkaian kreasi yang telah disiapkan, para penonton khususnya di Tribun Utara bagian bawah dan atas diharapkan memasuki stadion 2 jam sebelum kick-off. Lebih lanjut, kabar baik menyoal tiket diumumkan oleh akun Instagram Timnas Indonesia. Tiket reguler sebanyak 60.000 lembar telah habis terjual dalam hitungan hari. Sementara 10.000 tiket lainnya disediakan untuk tamu undangan, termasuk sponsor dan pihak terkait. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rasa bangganya atas antusiasme supporter Indonesia terhadap laga ini. Sebelumnya, rekor jumlah penonton terbesar dipegang oleh pertandingan Indonesia versus Australia pada 10 September 2024 di SUGBK yang dihadiri 70.059 penonton. Dengan sold out-nya tiket laga melawan Bahrain, jumlah penonton diproyeksikan melampaui angka tersebut, menandai tingginya dukungan publik bagi Timnas Indonesia dalam upaya mereka menuju Piala Dunia 2026. Prediksi line up mematikan skuad Garuda lawan Bahrain. Hari ini, hanya hitungan jam saja Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Untuk itu, inilah prediksi susunan Indonesia versus Bahrain. Untuk posisi penjaga gawang, ada potensi Emil Audero Mulyadi jadi pilihan utama. Selain memberi kesempatan debut, Martin Paes sedang dalam mental yang kurang apik setelah kebobolan 5 kali saat melawan Australia. Jika harus melakukan rotasi, inilah saat yang tepat. Ada latar belakang kekalahan 1-5 yang bisa menjadi argumen. Namun, pemilihan Emil bukan tanpa risiko. Ada positif dan negatifnya. Jika saat tandang saja Patrick Kluivert bermain terbuka dengan formasi 3 back, apalagi bermain di kandang. Kiranya formasi 3 back tidak akan digunakan pelatih asal Belanda ini. Untuk posisi back kanan, sepertinya masih akan diisi Kevin Dix. Begitu juga posisi back sayap kiri masih ditempati Calvin Verdong. Sementara 2 back tengah diisi Jai Itzes dan Rizky Ridho. Ridho sangat berpotensi jadi pilihan utama karena punya chemistry yang bagus dengan Itzes. Namun tidak menutup kemungkinan Jordi Amat atau Justin Hubner yang dipilih. Menuju ke tengah, posisi Tom Hai sepertinya tak tergantikan. Tinggal siapa yang akan mendampingi. Kemungkinan Joey Pelupesi akan mendapatkan kesempatan bermain. Dengan opsi bermain menyerang dan menekan, 4 pemain menyerang bisa dimainkan sejak menit pertama. Komposisinya tak akan jauh berbeda dari sebelumnya, kecuali satu nama. Nama yang dimaksud adalah Ragnar Oratmangun. Sebelumnya Ragnar absen karena menjalani akumulasi kartu kuning. Rasanya tak ada alasan pula untuk mencadangkan Ragnar. 3 pemain bertipikal menyerang lainnya adalah Ole Romney, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk. Nama terakhir kemungkinan menjadi ujung tombak di lini depan. Sementara itu dipastikan Patrick Kluivert akan menggunakan formasi 4-2-3-1.